Salam hebat dan luar biasa untuk komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, komunitas Dik Lisa, dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra di seluruh Indonesia, mahasiswaku, guru-guru, dosen abad 21, dan penggiat literasi di seluruh Indonesia. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan ketika kita masih diberikan kesehatan. Maka rasa syukur itu harus kita berikan dan kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya kita terus untuk bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan sehingga diri kita ini akan tetap memiliki nilai kebermanfaatan dan bisa berdampak untuk kemaslahatan. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, selalu saya ajak teman-teman untuk menggaungkan aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Komitmen itu hanya bisa kita miliki sebagai guru, dosen bahasa dan sastra Indonesia, sebagai penggiat literasi, dan sebagai warga negara Indonesia. Karena selalu kita gaungkan, ayo berbahasa Indonesia yang benar, berbahasa Indonesia yang baik, dan berbahasa Indonesia yang santun. Sehingga kalau itu kita miliki sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, penggiat literasi, dan masyarakat di Indonesia, maka kita akan menjadi teladan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak sembarangan menggunakan, tidak sembarangan memilih diksi yang bisa menyakiti hati, baik secara langsung maupun di media sosial. Ini menjadi PR bersama bagi kita. Maka sinergisitas ini yang harus kita pahami. Nah, disinilah metode pembelajaran deep learning yang diterapkan oleh Prof. Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia saat ini sedang menggalakkan, sedang menggaungkan metode pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, saat ini akan kita bahas bagaimana pilar pertama deep learning. Jadi mindful learning. Ya, mindful learning. Mindful learning ini menjadi salah satu upaya seorang guru, seorang dosen untuk bisa memiliki kesadaran. Nih, mindful learning, pembelajaran yang memahami kesadaran terhadap siapa? Terhadap siswanya, terhadap mahasiswanya. Artinya apa? Seorang guru, seorang dosen harus mampu memetakan, memilah bahwa mahasiswanya, murid-muridnya, pelajarnya, peserta didiknya itu berasal dari daerah yang bervariasi. Ada yang ada di daerah pinggiran, terdepan, terluar. Ada yang berada di daerah perkotaan. Ada yang berada di daerah pedesaan. Ada yang berada di daerah urbanisasi. Ada yang daerah-daerahnya bervariasi. Maka dari sisi geografis berbeda-beda. Ini harus disadari. Sehingga karakteristik untuk diajak belajar dan membelajarkan diri dalam proses pembelajaran juga harus ditunjukkan bagaimana kita bisa mengenalinya. Nah, disinilah upaya kita untuk terus menggaungkan upaya belajar mandiri kepada peserta didik kita, mahasiswa kita. Belajar mandiri dengan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, ini penting. Nah, sehingga apa? Dalam konteks ini, teman-teman harus pahami betul bahwa kesadaran seorang guru, kesadaran seorang dosen untuk bisa memilih dan memilih serta memetakan asal geografisnya mahasiswa dan peserta didik ini penting. Akan menjadi dasar pemetaan pemilihan metode dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, sehingga kita bisa memilih konsep program nanti, apakah pendekatannya basis proyek, apakah pendekatan pembelajarannya ini nanti berbasis metode kasus, atau mungkin kita menggunakan media-media pembelajaran lain. Kita bisa juga menggunakan laboratorium semesta, laboratorium edu semesta, dan ini variasi. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah memiliki kesadaran yang pertama, mindful learning ini kesadaran terhadap letak geografis, kita juga harus menyadari dari sisi ekonomi. Kan variasi mahasiswa kita, peserta didik kita, murid-murid kita, ini bisa berasal dari ekonomi yang bervariasi. Sehingga itu kita sadari juga. Bagi yang mungkin ekonomi menengah ke atas, semua fasilitas dimiliki untuk proses pembelajaran, penguatan pembelajaran, HP dimiliki, laptop dimiliki, jaringan internet tersedia. Tapi belum tentu
peserta didik, mahasiswa yang lain memiliki hal yang sama. Nah, sehingga kita sebagai guru dan dosen harus memiliki kesadaran itu. Sehingga kita bisa melakukan pemilihan metode yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran dan menemani pembelajaran teman-teman itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa juga melihat dari sisi situasi kontekstual peserta didik dan mahasiswa di dalam keluarga. Jadi pengaruh ini juga akan mempengaruhi situasi motivasi belajarnya. Nah, teman-teman kehebatan luar biasa, dalam deep learning kita perlu paham betul ini kesadaran bahwa peserta didik kita sangat bervariasi. Dari sisi geografisnya, dari sisi ekonominya, dari sisi keluarganya, kemudian dari sisi pendidikan, latar pendidikan sebelumnya, kemudian sisi aktivitas. Ada juga peserta didik kita, mahasiswa kita yang kuliah sambil bekerja, yang bahkan ada kawan saya, Mas Jimat namanya, ini teman seperjuangan yang luar biasa. Itu dulu kita ketika kuliah sambil bekerja, saya bersama Mas Santoso itu kita sering cari bahan dagangan yang bisa kita reseller. Kemudian Mas Jimat itu sejak SMA katanya malah jualan bakso. Ini keren kan? Ini inspirasi-inspirasi yang tentu upaya itu sejak SMA jualan bakso, lalu di waktu kuliah jualan bakso sambil jualan jamu. Ini motivasi-motivasi berwirausaha yang tentu harus kita tanamkan kompetensi, hard skill dan soft skill ini pada mahasiswa dan peserta didik kita. Dan ini inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Dan tentu semangat kita dalam proses belajar ini bervariasi. Teman-teman nggak sama. Jadi ada yang peserta didik kita, mahasiswa, kemudian siswa SMK, siswa SMP, mungkin sambil jualan gorengan, ada yang sambil jualan jamu, ada juga yang menemani ibunya di pasar, ada menemani ayahnya ke sawah dulu. Ini kita nggak tahu. Dan ini terjadi di sekeliling kita. Maka seorang guru dan dosen harus menyadari ini. Guru dan dosen abad 21 harus peka terhadap ini. Ya, kita kesadaran untuk memahami sisi geografisnya, kesadaran untuk memahami perbedaan ekonominya, kesadaran untuk memahami keluarganya, kesadaran untuk memahami konteks lingkungannya, kesadaran untuk memahami konteks situasional psikologisnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi teman-teman di Bandung luar biasa, pilar pertama mindful learning dalam pembelajaran, dalam metode pembelajaran deep learning harus kita perhatikan betul. Maka kalau ini kita pahami pelan demi proses pembelajaran bisa kita libatkan dan tetap dibawa pada situasi pembelajaran aktif yang menyenangkan, dan kita terus ajak mereka bisa bersinergi dalam pembelajaran, itu tentu akan sangat menyenangkan. Gurunya senang, dosennya senang, mahasiswanya senang, peserta didiknya senang. Dan disitulah yang kita harapkan pembelajaran berbasis Edu Semesta akan memberikan ruang pembelajaran yang menyenangkan bersama guru dan dosen abad 21 dengan metode pembelajaran deep learning. Ini poin yang pertama, mindful learning. Terima kasih, sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda, tetap dalam sesi pembelajaran aktif dengan metode deep learning. Sesi ini akan memberikan penguatan untuk kita bersama bahwa kita terus berinovasi, bergerak. Guru dan dosen bergerak, maka kita akan bisa berdampak untuk kemaslahatan umat. Teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Sehingga kita akan tetap memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal jariah sepanjang hayat. Matur thank you. Bersama saya Muhammad Rahmati Ratu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.